Halo guys, perkenalkan nama saya Cynthia Benedikta Jebua dengan NIM 243302621045 semester 3 Prodi Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya komunikasi yang baik antara bidan dan juga pasien. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Bidan memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan juga anak. Bidan tidak hanya melakukan pemeriksaan dan tindakan medis, tetapi juga berinteraksi secara langsung dengan pasien setiap hari. Pasien, terutama ibu hamil dan juga ibu bersalin, sangat membutuhkan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan agar merasa tenang selama mendapatkan pelayanan. Ketika pasien merasa percaya kepada bidan, mereka akan lebih terbuka dalam menyampaikan keluhan dan mengikuti anjuran yang diberikan oleh bidan. Namun, komunikasi yang buruk dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kesalahpahaman antara bidan dan pasien, ketidakpatuhan pasien terhadap anjuran kesehatan, serta menurunnya kualitas pelayanan kebidanan secara menyeluruh. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, perasaan, dan pemahaman antara dua pihak ataupun lebih. Artinya, komunikasi tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar dipahami. Dalam pelayanan kebidanan, komunikasi dilakukan secara verbal dan nonverbal. Tujuannya adalah membantu pasien memahami kondisi kesehatannya serta tindakan medis yang akan atau sedang dilakukan sehingga pasien merasa lebih tenang dan juga yakin. Jadi, apa sih tujuan komunikasi antara bidan dan pasien? Tujuan utama komunikasi antara bidan dan pasien adalah membangun hubungan saling percaya. Kepercayaan ini sangat penting agar pasien merasa aman selama mendapatkan pelayanan. Selain itu, komunikasi bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan benar agar pasien tidak bingung ataupun salah paham. Komunikasi juga dapat membantu pasien dalam mengambil keputusan terkait kesehatannya serta meningkatkan kepatuhan pasien terhadap asuhan kebidanan yang diberikan. Bentuk komunikasi dalam pelayanan kebidanan. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata ataupun bahasa lisan. Bidan harus menggunakan bahasa yang sopan, ramah, dan mudah dipahami oleh pasien. Penjelasan yang diberikan haruslah jelas, singkat, dan tidak berbelit-belit agar pasien dapat mengerti apa yang disampaikan oleh bidan tersebut. Kedua, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan melalui bahasa tubuh. Contohnya adalah kontak mata yang menunjukkan perhatian, ekspresi wajah yang ramah, serta sikap tubuh yang terbuka. Komunikasi nonverbal yang baik akan membuat pasien merasa dihargai, diperhatikan, dan lebih nyaman saat berkonsultasi. Selanjutnya, pentingnya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan pasien kepada bidan. Pasien yang percaya akan merasa lebih tenang dan juga kooperatif. Selain itu, komunikasi yang baik dapat mengurangi kecemasan dan ketakutan pasien, membantu bidan dalam melakukan diagnosis dan tindakan yang tepat, serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kebidanan. Dampak komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan pasien salah memahami informasi yang diberikan oleh bidan. Akibatnya, pasien tidak mengikuti anjuran kesehatan yang diberikan. Hal ini juga dapat menyebabkan hubungan antara bidan dan pasien menjadi tidak harmonis serta meningkatkan resiko terjadinya kesalahan dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah prinsip komunikasi efektif bagi bidan.
Agar komunikasi berjalan secara efektif, maka bidan harus memiliki rasa empati, yaitu adalah kemampuan memahami perasaan dan kondisi pasien. Nah, kejujuran juga sangat penting agar pasien dapat merasa percaya kepada pelayanan yang diberikan oleh bidan. Kesabaran juga sangat dibutuhkan dikarenakan setiap pasien memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Yang dimana bidan juga harus menghargai pasien dan menggunakan bahasa yang sederhana agar informasi yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh pasien tersebut. Nah, contoh komunikasi yang baik. Contoh komunikasi yang baik antara bidan dan pasien yaitu yang pertama menjelaskan prosedur sebelum melakukan tindakan agar pasien tidak merasa takut. Yang kedua, bidan juga harus mendengarkan keluhan pasien dengan penuh perhatian. Yang ketiga, bidan harus memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya serta menggunakan nada bicara yang lembut dan juga tenang agar pasien merasa nyaman dan aman. Baik, kesimpulannya adalah komunikasi yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam pelayanan kebidanan. Bidan harus mampu berkomunikasi secara efektif dan empatik dalam setiap pelayanan yang diberikan. Hubungan yang baik antara bidan dan pasien akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta membantu mencapai kesehatan ibu dan anak berjalan secara optimal. Sebagai penutup, komunikasi yang baik bukan hanya tentang sebuah kata, tetapi tentang sebuah kepedulian. Dengan komunikasi yang tulus, bidan tidak hanya merawat tubuh pasien, tetapi juga dapat menenangkan hati dan dapat membangun kepercayaan. Jadi sekianlah materi yang bisa saya sampaikan seputar tentang pentingnya komunikasi yang baik antara bidan dan juga pasien. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengar ataupun yang melihat video ini. Terima kasih.